Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari umat Kristiani dimanapun Anda berada, salam jumpa, berkat dalam, shalom. Saya Romandono Swahati dari Gereja Kristus Raja Baciro, ingin mengajak Anda sekalian untuk merenungkan sabda Tuhan dan nanti kita mohon berkatnya. Kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Santo Matius bab 18 secara khusus kita akan merenungkan ayat 21 dan 22. Kita awali dengan membuat tanda kebenaran Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jikalau ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semangat mengampuni, ya itulah tema kita kali ini. Kita dipanggil untuk selalu memberi pengampunan tak terbatas. Ya, kata-kata yang disampaikan Tuhan tadi menggambarkan yang demikian. Kamu harus saling mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Ya, yang terakhir masih ada kata kali, ya. Bukan hanya sampai 70 kali 7, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Ya, artinya pengampunan itu mengalir terus, tidak pernah berhenti. Pengampunan harus selalu diberikan. Pengampunan harus selalu kita berikan, ya, kepada mereka yang bersalah. Ada satu pengalaman Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya punya kenalan keluarga baru. Kebetulan saya yang waktu itu meneguhkan perkawinan mereka. Setelah menikah, apa yang terjadi? Sang ibu muda, waktu itu belum punya anak ya, sang istri itu mempunyai suatu kebiasaan mencatat kesalahan suaminya. Sejak hari pertama hidup bersama, sang istri itu mencatat kesalahan suaminya. Dari hal-hal yang kecil-kecil seperti bangun terlambat sampai hal-hal yang dianggap besar. Semua dicatat. Setelah beberapa bulan berjalan, ibu itu atau perempuan itu datang kepada saya dan dia bingung. Pertama-tama bingung dengan begitu banyak catatan kesalahan suami. Dan dia juga bingung dengan hatinya sendiri. Karena hatinya berubah terhadap suami. Ya, banyak keraguan, ada ketidakpercayaan, dan seterusnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang salah di situ? Kesalahan itu dicatat, ditimbun, kesalahan orang lain itu didokumentasikan, dibaca terus, setiap saat dibaca. Padahal barangkali yang bersangkutan sudah bertobat, barangkali yang bersangkutan sudah sadar. Tapi kesalahan itu dibaca terus, diulang-ulang, sekarang menjadi suatu yang tetap. Nah, saudara-saudari, tiada gading yang tak retak, ya, tiada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan karena itu Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan kita adalah maaf, pengampunan. Maaf dan pengampunan. Ya, kita kadang-kadang jatuh, tapi Tuhan memberi kesempatan kita untuk bangun kembali. Dan untuk itulah Tuhan selalu memberikan pengampunan. Tuhan sendiri juga hadir sebagai penebus, ya, penebus. Artinya dosa-dosa kita itulah yang akan dibersihkan, disucikan oleh Tuhan.
Tidak ada manusia yang bebas dari dosa. Sejak awal mula kita jatuh dalam dosa, dan Tuhan siap dengan rahmat penebusan, rahmat pengampunan. Dan kita pun dipanggil untuk mewujudkan belas kasih Tuhan itu secara nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pengalaman istri yang saya ceritakan tadi kiranya juga menjadi peringatan untuk kita. Ya, sekarang ini banyak yang pegang HP ya. Kalau terima HP, terima WA atau terima SMS dari orang lain, kadang-kadang isinya adalah makian, kadang-kadang isinya adalah ancaman, isinya kadang-kadang ungkapan emosi, amarah kepada kita. Tolong yang semacam itu dihapus. Jangan disimpan, jangan dilestarikan, jangan dibaca berulang-ulang. Karena itu pertanda Anda itu mau melestarikan amarah. Anda itu akan melestarikan kekerasan hati untuk tidak mau mengampuni. Hapuslah. Anggaplah itu sebagai ungkapan emosi sesaat. Ya. Anggaplah itu sebagai ungkapan perasaan yang hanya sesaat saja. Dan ya, yang namanya ungkapan sesaat itu kan kalau sudah diungkapkan lalu ya sudah. Tapi karena terlanjur dikirimkan lewat WA, lewat SMS, lalu menjadi suatu yang terdokumentasi di WA Anda. Hapuslah. Biarlah Anda bebas dari ungkapan-ungkapan yang keras semacam itu. Ya, biarlah Anda kemudian bebas untuk bisa mengampuni. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengampunan adalah suatu bentuk daya cipta. Ketika orang diampuni, orang boleh hidup baru. Suatu daya cipta. Ketika diampuni, kita boleh memulai sesuatu yang baru. Yang lama ditinggalkan, kita hidup secara baru. Dan itulah rahmat yang kita terima lewat kemurahan hati, lewat belas kasih Tuhan sendiri. Marilah kita menjadi orang yang meneruskan belas kasih Tuhan dengan semangat saling mengampuni. Mengampuni tanpa batas. Dan dengan demikian Anda menyalurkan berkat Tuhan untuk memberi hidup baru pada teman Anda, kepada orang yang Anda cintai. Tuhan memberkati. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Kita puji Tuhan terlebih dahulu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara, diberkatilah karya-karya dan usaha-usaha Anda, diberkatilah apa yang menjadi cita-cita Anda, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.